Saya dari kelompok 2. Saya akan menyebut nama-nama kelompok saya. Nur Iksan, Siti Awalia, Andi Posan, Musa Putra, Aidil Fitri, dan Isra Susianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menghindari sifat tercela, di antaranya israf, tasbir, dan bakhil. 1. Pengertian israf. Pengertian israf. Kata israf berasal dari bahasa Arab asrofa yusifu isrofan, berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperuntukkan keinginan yang melebihi semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat dimaknai secara tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Bentuk perilaku israf. Nambah di atas kadar kemampuan dan berlebihan dalam hal makan, karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada struktur tubuh manusia. B. Dalam memakan atau meminum sesuatu tidak boleh memperuntutkan hawa nafsu sehingga semua yang diinginkan tersedia. C. Menumpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita maupun oleh masyarakat. D. Melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Contohnya, terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai penyakit, terutama malas. Dari penyakit malas inilah timbul berbagai dampak yang tidak baik, seperti tidak mau bekerja. Kalaupun bekerja, hasilnya pun tidak akan optimal. E. Melakukan pekerjaan yang sia-sia. Terkadang kita sebagai manusia suka dengan hal-hal yang bersifat hura-hura. F. Mengikuti hawa nafsunya. Manusia dalam menghadapi hidup biasanya dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu antara keperluan dan kebutuhan. 4. Sifat israf. 1. Hidup terancam bangkrut dan menderita. 2. Cenderung tidak disukai banyak orang. 3. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4. Mendapat siksa di akhirat nanti. Cara menghindari israf. 1. Mengingat bahwa perilaku israf termasuk perbuatan setan. 2. Menghindari pergaulan dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup berlebihan. 3. Membiasakan hidup hemat dan cermat. 4. Membiasakan diri untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan 5. Sedekah. 2. Tafsir. Pengertian tafsir. Kata tafsir atau pembarusan dalam bahasa Arab berasal dari kata bazara yubaziru tafsirun. Dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tafsir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari tafsir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tafsir. Orang yang melakukannya disebut mubazir. Contoh perilaku tafsir. Membantu orang lain dalam kemaksiatan. Contoh, memberi sumbangan kepada orang untuk meminum minuman keras. B. Mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan. C. Orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas. C. Merayakan hari raya lebaran dengan berlebihan. Merayakan
sesuai dengan syariat. Dampak tafsir. 1. Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sebab mereka yang boros sesungguhnya bersaudara dengan setan. 2. Menjadi pribadi yang kufur nikmat sebab tidak lagi pandai merasakan kenikmatan dari hal-hal kecil ataupun sederhana. 3. Mereka yang boros akan menjadi pribadi yang tidak becus mengurus keuangan sehingga cenderung selalu merasa kekurangan. 4. Mereka yang tafsir menjadi pribadi yang kurang pandai berempati, berpeduli pada kekurangan orang lain. Orang lain cenderung egois dan sebagainya. 5. Mereka yang tafsir adalah mereka yang dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga tidak bisa berpikir rasional dalam menimbang antara kebutuhan dan keinginan. 6. Mereka yang tafsir cenderung mudah terjerumus pada liang utang. Cara menghindari tafsir. 1. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan salah satu bentuk terima kasih seorang hamba atas harta, waktu, dan kesehatan yang telah diberikan Allah. Dengan bersyukur, seseorang tidak akan menghambur-hamburkan nikmat yang didapat. 2. Sedekah. Seseorang yang menggunakan hartanya untuk bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan cara terbaik untuk membelanjakan harta yang dimiliki. 3. Tidak berlebihan berperilaku konsumit. Yang berlebihan merupakan ciri perbuatan tafsir. Karena hal tersebut perlu dihindari dengan membelanjakan harta untuk sesuatu yang berguna. 3. Bakhil. Menurut bahasa dari kata ialah al-bakhil adalah menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bakhil adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun adat. Adapun pendapat lain, bakhil adalah kikir dan pelit. Contoh perilaku bakhil. 1. Menahan hartanya dengan enggan membayar zakat fitrah atau zakat mal yang merupakan kewajibannya. 2. Menahan hartanya dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga. 3. Menumpuk harta benda namun tidak berkenan melakukan infak atau sedekah. 4. Berfoya-foya dengan menikmati hartanya seorang diri dan enggan berbagi walau dengan keluarga sendiri. 5. Tidak mau ikut berkurban ketika hari raya Idul Adha meskipun secara finansial ia sangat berkecukupan. 6. Tidak berkenan melaksanakan ibadah haji dan umrah karena takut uangnya berkurang, padahal harta yang ia tumpuk bukan main banyaknya. Akibat bakhil. 1. Akan sulit mendapatkan kebahagiaan. 2. Hina di hadapan orang lain. 3. Orang yang bakhil akan tersiksa jiwanya karena selalu memikirkan bagaimana cara agar hartanya bertambah. 4. Hartanya tidak bermanfaat karena hanya ditumbuk saja. Bahkan orang yang sangat bakhil tidak mau hartanya berkurang sedikit pun walaupun sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri. 5. Pada hari kiamat, kelak harta yang ditumpuknya akan dikalungkan di lehernya sebagai balasan atas kebakhilannya. 6. Harta yang ditumpukannya tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah, melainkan hanya akan mendatangkan kerugian baginya. 7. Kehancuran yang disebabkan berperangan sesama manusia sehingga sebagaimana yang telah menyimpan umat-umat terdahulu. Cara menghindari bakhil. 1. Sabar terhadap sikap sederhana. 2. Menerima terhadap apa yang dimiliki.
ketiga, banyak mengingat mati agar tidak terlalu panjang angan-angannya. 4. Merenungkan terhadap orang-orang kaya yang meninggal. Ternyata harta kekayaannya tidak dibawa mati, namun ditinggal begitu saja dan dinikmati ahli warisnya yang belum tentu mengingatnya lagi. 6. Merenungkan betapa buruknya perilaku orang-orang yang bakhil di sekitar kita. 6. Merenungkan hadis yang mengecam perilaku bakhil dan memuji-muji perilaku dermawan. 7. Menayati bahwa maksud dan tujuan harta adalah untuk memenuhi sekedar kebutuhan hidupnya. Sisanya adalah untuk simpanan dirinya kelak di akhirat dengan cara disedekahkan. Berbuatlah secukupnya dan seadanya sesuai dengan kemampuanmu, dan jangan pedulikan orang lain karena mereka belum tentu lebih baik jika mereka ada di situasimu. Kelompok 2. Itulah beberapa poin penting terkait menghindari sifat tercela, dan semoga video ini pula bermanfaat. Itulah dari hasil kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Young ones, but we live for it, we die for it, we live.